Salam. Cara mengungkapkan iman orang beragama yang membingungkan. Ada satu hal yang membingungkan dari cara manusia atau kita orang beragama menyatakan atau mengungkapkan imannya. Bahwa di satu pihak orang-orang beragama pasti akan mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Maha Kuasa. Tuhan itu yang mengendalikan, menguasai hidupnya. Dan iman adalah suatu sikap pasrah, berserah kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu. Tapi yang membingungkan di sini adalah ketika iman itu diartikan sebagai suatu kepercayaan, suatu kepasrahan kepada yang Maha Kuasa, kepada Allah yang disembah. Namun dalam keseharian manusia beragama sebenarnya menunjukkan banyak hal yang sebenarnya itu wujud dari kelemahan imannya. Apa itu? Fenomenanya antara lain bahwa dalam hal dia beribadah atau mengekspresikan kepercayaannya itu di tengah-tengah dunia ini atau di tengah-tengah masyarakat, Tuhan yang dia sembah, yang dia imani itu sebagai yang Maha Kuasa, sebagai yang mengatur kehidupannya, sebagai yang menentukan kehidupannya, justru seolah-olah oleh orang-orang beragama yang mengklaim diri beriman ini mengatakan bahwa Tuhan itu sesuatu yang bukan Maha Kuasa atau bukan yang mengatur kehidupan manusia. Karena muncul fenomena dari ekspresi-ekspresi keagamaan yang tampak di masyarakat bahwa seolah-olah kelompok-kelompok orang beragama ini sedang melakukan suatu upaya untuk membela Tuhannya, untuk menyatakan kepada orang bahwa dia adalah orang beriman yang menjalankan ibadahnya dengan cara membela Tuhannya. Padahal Tuhan yang dia imani itu dalam pengakuan imannya adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya sebenarnya Tuhan itu tidak perlu dibela, atau katakanlah orang-orang beragama tidak perlu melakukan sesuatu untuk melindungi kemahakuasaan Tuhan itu. Karena Tuhan yang dia imani itu sudah nyata dalam imannya adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Kuat, dia yang mengatasi segala-galanya, dan lain sebagainya. Fenomena lain adalah ketika cara mewujudkan iman itu mewujud dalam tindakan-tindakan yang seolah-olah dengan dia melakukan sebuah tindakan heroik itu untuk mengatakan bahwa dia sedang melakukan perjuangan di jalan Allah. Padahal manusia beragama itu, dan itulah dia manusia, dia adalah makhluk yang hadir di dalam kehidupan dunia ini, kehidupan bersama-sama dengan masyarakatnya, yang dipenuhi dengan dinamika. Aksi-aksi yang memperlihatkan bahwa karena dia menganggap sedang menjalani suatu masa yang suci, suatu masa yang sakral, maka semua harus disucikan, disakralkan dengan tindakan-tindakan antara lain juga menunjukkan kekerasan atau membatasi hak-hak orang lain, dan itu dikatakan dalam rangka ibadah. Ini sungguh membingungkan jika dikaitkan dengan apa yang selalu disebut oleh orang-orang beragama itu, bahwa
Iman adalah kepercayaan atau keyakinan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan tindakan-tindakan yang antara lain memaksa orang lain untuk menghormati ibadahnya. Dalam hal misalnya karena dia sedang berpuasa maka rumah-rumah makan harus ditutup, atau kedai-kedai yang menjual makanan harus ditutup karena sedang menjalani ibadah puasa. Itu sebenarnya menunjukkan suatu fenomena beragama di mana seolah-olah ingin mengatakan orang-orang beragama ini imannya lemah. Karena kalau ibadah itu dimaksudkan untuk melatih diri, untuk menguji diri dari cobaan-cobaan seperti itu, maka justru penting ada hal-hal yang dianggap oleh si orang beriman itu sebagai ujian atau sebagai yang dapat menggoda dia untuk tidak dapat menjalankan ibadahnya secara sempurna. Sebab dengan tidak adanya semacam bahan ujian atau yang menurutnya godaan-godaan itu, mungkin boleh dikatakan bahwa dia sedang tidak menguji imannya atau tidak sedang menjalankan ibadahnya dalam pengertian untuk menguji sejauh mana dirinya itu benar-benar beriman. Apalagi dengan kemudian melakukan tindakan-tindakan paksa dan termasuk dengan kekerasan-kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Yang semua itu dilakukan untuk katanya dalam rangka menghormati hari sucinya. Padahal mungkin Tuhan tidak bermaksud seperti itu, bahwa ketika umatnya, kaum beriman yang menyatakan iman kepadanya, menjalankan ibadahnya, maka justru kehidupan dunia yang dipenuhi dengan berbagai macam dinamika dan tantangan-tantangan menurut orang beriman itu, maka disitulah justru si orang beriman ini menjalankan kehidupannya sebagai orang beriman. Seorang beriman atau satu kaum beriman tentu tidak akan disebut sebagai seorang yang benar-benar sedang beriman ketika tidak hadir di dalam suatu kehidupan yang dipenuhi dengan dinamika. Atau bahasanya, orang beriman itu dipenuhi dengan godaan-godaan dan cobaan-cobaan. Buat apa lagi kita mengatakan bahwa kita sedang benar-benar menyatakan iman kepada Tuhan sementara tidak ada yang kemudian ada yang dapat dikatakan bahwa dia benar-benar lolos ujian dari godaan-godaan atau cobaan itu. Fenomena-fenomena ini membingungkan karena di satu pihak seolah-olah secara tegas dan mengklaim diri sebagai orang yang paling beriman atau paling saleh, paling taat kepada Tuhan. Tapi dalam kehidupan sosialnya justru tidak memperlihatkan kesalehan atau ketaatan kepada Tuhan. Tuhan, Allah, atau siapapun yang kita sebut itu sebagai yang maha kuasa, tentu dia adalah sesuatu yang mengatasi segala-galanya. Nah, urusan manusia beriman itulah dia kemudian menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Demikian juga hal membingungkan lainnya, bahwa ketika si orang beragama ini mau menyatakan imannya, pun dalam suatu keadaan yang faktual, dia baru saja melakukan sebuah tindakan yang benar-benar tidak menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Misalnya seorang yang ditangkap KPK, ketika dia tertangkap basah, lalu diwawancarai oleh wartawan, dia mengatakan bahwa ini ujian atau cobaan dari Tuhan. Nah, hal-hal yang membingungkan ini mungkin
bukan suatu yang identik atau khas dengan agama itu sendiri. Dan bahkan mungkin sudah pasti Tuhan tidak mau umatnya, kaum berimannya itu menghasilkan tindakan-tindakan atau ekspresi-ekspresi yang membingungkan. Tapi dia membingungkan karena mungkin ini juga satu kecenderungan yang ada pada umat beragama atau orang-orang beragama, yaitu sulit membedakan mana yang merupakan penafsirannya, merupakan semacam pendapatnya, atau merupakan sebuah upaya dia untuk memahami Tuhan dengan Tuhan itu sendiri. Bahwa yang dimaksud adalah sudah jelas yang dia maksudkan itu dalam bentuk tindakan religius itu adalah cara dia untuk mengungkapkan iman kepada Tuhan, tapi kemudian itu menjadi, ya akhirnya menjadi destruktif. Sebelum destruktif yang tadi itu membingungkan, lalu kemudian dia menghasilkan dampak-dampak yang sungguh tidak mencerminkan keberimanan itu sendiri, dengan mengatasnamakan Tuhan. Padahal setiap orang beragama, agama apapun, itu selalu dalam upaya untuk memahami apa kehendak Yang Maha Kuasa itu, apa kehendak Tuhan itu. Tidak ada orang satupun beragama yang kemudian dapat benar-benar sudah memahami tentang apa yang sesungguhnya menjadi kehendak dari Tuhan itu. Sehingga boleh dikatakan bahwa menjadi orang beragama atau bahkan pun menjadi orang beriman adalah sebuah proses pencarian terus-menerus, atau sebuah proses yang terus berlanjut, proses upaya untuk memahami apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa itu bagi si orang beriman ini dalam dia menjalani kehidupannya. Tidak kemudian langsung dikatakan, dan saya kira akan menjadi sungguh membingungkan kalau itu sebuah tindakan religius atau sebuah ekspresi lalu dikatakan bahwa itulah benar-benar kehendak Tuhan. Seperti yang tadi itu, yaitu ketika menyebut dalam rangka untuk menjaga kesucian ibadahnya, maka hal-hal yang dianggapnya bertentangan atau tidak suci, maka harus diberangus, harus disingkirkan, harus dihilangkan dari kehidupan beragamanya. Apakah itu yang dimaksud dengan kehidupan orang beriman yang saleh? Atau justru yang dimaksud dengan kehidupan orang beriman yang saleh adalah bahwa ketaatan imannya itu kepada Yang Maha Kuasa itu justru dia wujud nyatakan dalam kehidupan yang penuh dinamika ini. Dalam kehidupan yang penuh, mungkin menurut si orang beragama ini suatu yang berdosa, tidak benar, dan lain sebagainya. Dan itulah mungkin sebenarnya makna dari kehidupan sebagai orang beragama, yaitu dia adalah pesiara yang melakukan perjalanan panjang untuk mencari kebenaran-kebenaran ilahi. Dan itu tidak dia cari di surga. Dia itu tidak cari di suatu ruang yang kosong. Dia tidak mencari itu di suatu tempat yang tidak ada kehidupan yang dinamis di dalamnya, atau kehidupan yang beragam di dalamnya. Seorang pesiara justru akan mengunjungi tempat-tempat yang beragam itu, untuk kemudian antara lain menyatakan imannya, atau kemudian dari proses yang panjang itu, dia sedang merenungi, merefleksikan tentang kehadiran Tuhan dalam kehidupannya di dunia ini. Jadi, menjadi orang beriman, menjadi orang saleh, atau katakanlah menjadi orang yang ingin mengerti benar apa kehendak Tuhan, itu tidak terjadi di ruang kosong. Tidak terjadi di suatu tempat yang tidak ada dinamika dan keragaman kehidupan di dalamnya.
tapi terjadi di dunia nyata, di dunia real. Sehingga benar, membingungkan kalau di satu pihak dia mengklaim diri sebagai orang saleh, orang beriman, tapi pada saat yang sama menyatakan sikap yang keras dalam bentuk secara fisik ataupun verbal terhadap apa yang menurut pendapat subjektifnya sesuatu yang tidak dibenarkan oleh iman. Dan itulah mungkin sebenarnya kalau dipahami secara beriman juga dari perspektif keimanan sendiri itu, maka menjalani kehidupan beriman, kehidupan beribadah, orang-orang beragama itu di tengah dinamika kehidupan yang sangat dinamis sekali, di tengah kehidupan yang dipenuhi dengan bahasa dia sebagai orang beragama, tantangan, cobaan, godaan, ujian, maka di situ dia benar-benar sebenarnya menjalani kehidupan dia sebagai orang beriman. Jadi untuk kemudian mengalami kesucian diri itu, maka dia, si orang beriman ini, tidak mesti dan begitu adanya berada di sesuatu yang kosong sama sekali. Justru untuk dia terus menyatakan, menguji dirinya sebagai benar-benar orang beriman, maka dia mengada menjadi bagian dari kehidupan duniawi yang dinamis ini. Apapun yang ada di dunia ini adalah relatif. Itu mestinya prinsip dari orang-orang beragama yang menyatakan bahwa hanya ada satu Tuhan, bahwa Tuhan itu maha suci, maha kuasa. Sehingga semua yang dia jalani di dunia ini, termasuk pendapatnya, pemikiran keagamanya itu relatif. Sebab kalau dia benar-benar bersikap pasrah, secara absolut, menyerahkan diri kepada kebenaran Tuhan dan keadilan Tuhan, maka dia juga akan menyerahkan semua itu pada Tuhan yang dia imani. Sementara kehidupan yang ada, kehidupan yang sementara dia jalani ini dalam berbagai halnya adalah relatif. Hari ini itu adalah sebuah kebenaran. Mungkin besok, lusa dan seterusnya bukan lagi sebagai kebenaran. Hari ini sesuatu itu mungkin suatu keberdosaan, suatu kekafiran, sesuatu yang sungguh dinilai, dianggap tidak suci. Tapi belum tentu besok, lusa, dan seterusnya sesuatu itu mungkin oleh orang-orang beragama, oleh masyarakat dianggap sesuatu yang benar. Tapi yang jelas bahwa apapun yang orang-orang beragama, orang-orang beriman jalani dalam kehidupan ini, semuanya adalah relatif. Sebab itu sebenarnya bentuk pengakuan imannya terhadap adanya Tuhan yang maha adil, maha kuasa, dan dia adalah absolut dalam hal kebenaran, keimanan. Demikian saya, Denny Pinontoan. Salam.